Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini, INTOA mengajak tokoh senior pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai kemerdekaan bagi para pelaku pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata atau Tour Operators dan agen perjalanan wisata atau travel agencies. Selamat pagi Pak Bondan. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Walaupun sudah dalam usia yang semakin uzur begini, tapi alhamdulillah saya masih diberi napas dan kehidupan yang istimewa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Pak Bondan. Sebagai pelaku pariwisata senior yang selalu bergerak di inbound tours dan sudah berkarya sejak tahun 70-an, silakan Pak Bondan ceritakan mengenai kemerdekaan para tour operator di masa tersebut. Silakan Pak Bondan. Ya, baik Pak Yongki. Sebagai generasi senior yang masih sempat berpijak dan mengalami berbagai perubahan di zaman milenial, saya merasa bahwa kemerdekaan berbisnis itu dari hari ke hari kok semakin pudar ya Pak Yongki ya. Oke. Flashback sejak zaman pariwisata Indonesia mulai berkembang di seputaran tahun 1974 hingga tahun 2000, saya masih merasakan bahwa aroma kemerdekaan bagi inbound tour operators itu masih terasa cukup kental. Inbound tour operators masih bisa berperan sangat besar dalam mendulang kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Oke, Pak Bondan. Apakah benar-benar pemerintah memberikan kemudahan dan dukungan penuh kepada para inbound players? Saya tahu ada seorang dirjen kemudian jadi menteri, Pak Yop Ave, yang sangat mendukung inbound tours. Silakan Pak Bondan. Ya, that's why saya sangat appreciate sekali bahwa saya masih menikmati zaman di mana Pak Yop Ave menjadi dirjen kemudian menjadi menteri pariwisata ya. Jadi para pemain inbound tourism itu benar-benar menjadi equal partner dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata. Pemerintah benar-benar memberikan berbagai kemudahan dan dukungan penuh kepada para pemain inbound yang aktif menjual Indonesia di berbagai event bursa pariwisata internasional. Sebagai contoh saja misalnya kalau kita start dari bulan Januari itu, biasanya kegiatan bursa pariwisata internasional yang itu dimulai dengan WTM di London, kemudian dilanjutkan dengan ATF di ASEAN, Asia Travel Forum ya. Asia Travel Forum, dan biasanya kontrak itu mulai dilakukan atau deal mulai dilakukan pada bulan Maret di ITB Berlin. Ya. Ya, jadi zaman-zaman itu betul-betul Kementerian Pariwisata itu betul-betul mendukung penuh kepada para pemain inbound. Ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan pengusaha BPW. Dan para pengusaha BPW pun saat itu benar-benar taat ya kepada aturan-aturan pemerintah seperti masalah perizinan, pembayaran pajak, dan pelaporan kegiatan usaha. Ya, para pengusaha inbound dapat mempergunakan kontrak kerjasama dengan partner tour operator atau wholesaler di luar negeri pada saat kita melakukan kegiatan di bursa pariwisata secara penuh selama 1 tahun. Jadi memang masa kontrak yang sudah baku di dalam dunia inbound adalah tidak kurang dan tidak lebih dari 1 tahun. Ya, di mana dalam setiap tahun itu pada bulan Maret kita melakukan contracting dengan semua tour operator atau wholesaler yang akan menjadi partner kita. Jadi betul-betul pada saat itu dalam waktu 1 tahun itu tidak ada gangguan adanya contoh kenaikan harga yang komponen yang drastis dan tiba-tiba. Itu ketika kejadian atau apa yang saya alami zaman-zaman itu Pak Yongki. Oke, Pak Bondan, bukankah dukungan-dukungan itu memang tidak terlalu besar? Dalam arti pada saat pengusaha melakukan pameran, kan mereka harus mengeluarkan uang sendiri. Apakah maksud dukungan yang dikatakan Pak Bondan itu adalah dukungan policy, dukungan aturan yang mempermudah para pelaku, para tour operator? Exactly. Jadi demikian. Jadi kemudahan itu bukan dalam berbentuk dana ya, tapi lebih banyak kepada bentuk fasilitas. Misalnya dalam hal ini pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah
Kementerian Pariwisata itu betul-betul mengajak inbound tourism atau pemain-pemain inbound itu untuk benar-benar ikut terjun langsung ke tempat bursa-bursa pariwisata diadakan di dunia. Jadi fasilitas misalnya diberikan kemudahan ikut di dalam village yang dibangun oleh Kementerian Pariwisata. Jadi kita bisa ikut di situ dengan biaya tentunya yang lebih murah dibandingkan kalau kita harus membuat booth sendiri gitu. Demikian Ya. Pak Yongki. Itu yang saya Oke. rasakan demikian tuh. Jadi artinya menurut Pak Bondan, pada zaman-zaman itu di mana pejabatnya sangat friendly atau sangat mendukung pariwisata adalah masa merdekanya para inbound players. Korek. Jadi zaman-zaman itu betul-betul katakanlah dari 74 sampai tahun 2000-an itu betul-betul pemain-pemain inbound itu katakanlah dimanjakan juga oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah maupun stakeholder yang lain sehingga kami benar-benar bisa terjun masuk ke mendatangkan wisatawan mancanegara dan sekaligus itu jelas akan mendatangkan juga devisa bagi negara. Betul-betul pemerintah mendukung dan mensupport dengan penuh kepada kegiatan usaha dari Biro Perjalanan yang spesialisasinya adalah inbound gitu. Demikian Pak Yongki. Menarik sekali Pak Bondan apa yang disampaikan mengenai sejarah cikal bakal pariwisata inbound di Indonesia. Ya. Apa yang dialami di era milenial ini? Apakah kemerdekaan itu masih dirasakan oleh para tour operator, khususnya BPW, khususnya pelaku inbound tour? Silakan Pak Bondan. Iya, saya kok merasa ya, mungkin generasi saya udah generasi yang ortodoks gitu yang lama gitu ya. Tapi saya merasa bahwa kegiatan inbound tourism untuk BPW di Indonesia kok semakin kemerdekaan itu semakin terasa pudar gitu ya. Ya. Ya, itu mungkin saya boleh katakan bahwa dengan pertumbuhan para OTA yang notabene adalah perusahaan asing, secara perlahan namun pasti mereka mulai menggerogoti porsi bisnis BPW Indonesia. Ya, Diakui Pak atau Bondan, tidak. apakah perusahaan OTA itu segitu dikdayanya? Atau memang karena memang para pelaku inbound ini dicerai-berai untuk tidak bersatu sehingga tidak bisa bersaing dengan OTA? Ya, saya kira demikian karena OTA asing ini masuk dengan modal-modal gede ya, modal-modal besar. Kemudian mereka juga mempunyai suatu program atau sistem digitalisasi yang sudah lebih canggih dari apa yang dipunyai oleh BPW Indonesia. Dan ironisnya juga bahwa BPW Indonesia ini rasa-rasanya kok kurang bersatu itu ya untuk melawan kegiatan dari OTA yang orang-orang asing ini gitu Pak Yongki. Ya. Atau mungkin begini Pak Bondan, para teman-teman kita ini sudah terbiasa bermain di comfort zone sehingga tidak melek digitalisasi. Pendapat Pak Bondan? Ya, sebagian besar memang demikian. Tapi saya kira yang perusahaan-perusahaan yang sudah agak mapan itu sudah mengikuti tata cara yang berlaku di digitalisasi ini ya. Mereka juga sudah merubah kebiasaan-kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang sudah menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis digitalisasi. Jadi kita juga sebetulnya nggak terlalu ketinggalan gitu. Oke. Nah, selain OTA, apalagi yang membuat kita berkurang kemerdekaan ini? Ya, ini saya juga menganggap bahwa ada satu kejadian atau kejadian yang tidak kondusif buat industri BPW. BPW atau travel agent kan umumnya juga kita membantu airlines untuk menjualkan tiket-tiket mereka. Zaman-zaman dulu itu, waduh, airlines itu betul-betul memberikan suatu kesempatan untuk hidup juga bagi BPW dan AP gitu, agen perjalanan. Artinya kita BPW dan AP yang ikut menjualkan tiket-tiket mereka itu diberi suatu benefit atau profit atau kompensasi berupa agent commission yang cukup memadai. Tapi kok semakin hari semakin ke sini dari mulai angka 7%, 5%, 2%, akhirnya tinggal 0%. Ya, jadi betul-betul airline juga sudah meninggalkan katakanlah meninggalkan kita gitu. Jadi secara perlahan dan pasti bahwa ini sudah tidak membuat kegiatan hubungan airlines dengan APW atau BPW itu agak sedikit
ya kurang harmonis lah dengan Oke. keadaan ini gitu. Nah, Pak Bondan, apakah ini merupakan pertanda bahwa ketidakbersatuannya para tour operator, para agen perjalanan itu membuat hal ini terjadi? Karena saya tahu persis di era tahun 80-an itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil yang patuh dengan Plan C5. Setelah sekian tahun lamanya, dia malah menjadi satu perusahaan yang besar. Dan masa-masa itu telah dihancurkan dalam tanda petik, di mana Plan C5 itu sengaja diacak-acak, sehingga terjadilah apa yang direncanakan oleh kalangan tertentu. Para airliners bisa berjualan langsung melalui OTA. Pendapat Pak Bondan? Betul sekali. Jadi saya masih merasakan betapa, katakanlah tanda kutip, betapa hebatnya tuh yang namanya Plan C5 ya. Benar-benar bahwa kita agent dengan mengumpulkan dari komisi yang 7%, kemudian kita simpan 5% sebagai bekal untuk BPW itu hidup ke depan, itu betul-betul membuat BPW ini merasa seperti equal partner benar-benar dengan para airlines ya. Jadi mana para airlines juga ikut mendukung kegiatan ini. Tapi entah bagaimana kok lama-kelamaan dari Plan Safe 5 menjadi Plan Safe 2 sehingga akhirnya menjadi Plan Safe 0 gitu. Ya. Ya itu yang kita rasakan, bahwa kok semakin hari semakin begini gitu. Jadi dibiarkan bahwa para BPW itu suruh hidup aja sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan hotelier? Nah, Karena sebelumnya tour operator memiliki kontrak yang eksklusif dengan hotelier. Nah, kok di era milenial ini malah berubah, harga kontrak dengan tour operator malah lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dijual oleh OTA, dengan entah ada bakar uang dan lain sebagainya, tapi kontrak dengan operator, dengan BPW, itu malah dikesampingkan oleh para hotelier. Silakan Pak Bondan. iya, benar juga. Jadi memang ada beberapa hotelier, terutama hotel-hotel yang mempunyai international chain ya. Mereka begitu hebatnya, begitu kuatnya di dalam bisnis ini, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih sering membuat perbedaan yang sangat mencolok antara apa ya, di dalam masalah kontrak. Mereka bisa memberikan kontrak yang katakanlah jauh lebih rendah dibandingkan dengan kontrak dengan PBW kepada para UTA. Dan rupanya kalau memang kita mau geledah lebih dalam, rupanya UTA ini udah bakar uang di dalamnya. Jadi dia membuat suatu apa ya, memberikan sejumlah uang sehingga bisa mendapatkan harga yang bisa lebih murah gitu daripada harga yang dikontrak di dalam perjanjian dengan BPW. Dan sebagian juga ada beberapa hotel yang nakal ya, jadi mereka kadang-kadang ada yang membuat paket wisata yang sudah digabungkan dengan harga hotel mereka gitu. Tapi tidak semua hotel ya, ada beberapa yang demikian gitu. Sehingga boleh saya katakan hotel-hotel yang demikian ini sudah mulai berniaga dengan mengambil sebagian porsi bisnisnya BPW gitu Pak Yongki. Oke. Dan sangat jelas nomenklatur BPW adalah yang menciptakan, melakukan, dan menjual paket wisata. Ada NIB-nya, ada KBLI-nya. Jadi mungkin teman-teman para pelaku pariwisata juga perlu mencatat hal ini. Berikutnya, Pak Bondan, mengenai blogger. Iya. Blogger itu dengan kemampuan digitalnya menjual paket wisata, ada yang memang baik. Tetapi ada juga yang merasa dirugikan oleh para blogger ini, turnya bodong, ternyata tidak ada, mereka para pelanggan merasa tertipu. Mungkin kalau memang para blogger ini tidak menipu, pertanyaannya, apakah mereka mempunyai hak untuk menjalankan paket wisata? Apakah mereka memiliki NIB atau KBLI? Kemudian mereka bayar pajak. Silakan Pak Bondan ulasannya. Iya, inilah yang saya sebut juga ujung dari kemerdekaan, bahwa kemerdekaan yang kita rasakan ini semakin meredup lah ya. Terutama begini, ini para blogger atau komunitas atau individual-individual yang
berbisnis layaknya Biro Perjalanan Wisata itu kayaknya dibiarkan oleh pemerintah. Bahkan mungkin ada satu klausul di dalam aturan-aturan di pemerintah ini yang membiarkan atau membolehkan siapapun untuk berbisnis BPW gitu. Saya nggak tahu persis di undang-undang yang mana atau peraturan pemerintah yang mana, tapi saya merasa kok mereka ini dibiarkan saja untuk melakukan bisnis mereka seperti layaknya Biro Perjalanan. Mereka bukan perusahaan, mereka bisa berdomisili di mana saja, mereka tidak mempunyai izin usaha resmi, mereka tidak membayar pajak, dan mereka tidak mengikuti atau patuh kepada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagaimana peraturan tersebut dibebankan kepada BPW resmi. Nah, BPW resmi ini kan dibebankan berbagai macam peraturan. Ya, tadi saya sudah sebutkan mengenai perizinan, mengenai pajak dan lain-lain gitu. Sementara para blogger ini ya bebas-bebas aja gitu. Jadi mereka secara bebas dibiarkan beroperasi, menjalankan berbagai open trips, dan terkadang ada juga yang seperti Pak Yongki katakan tadi melakukan penipuan, menelantarkan dan tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang membeli jasanya. Nah, apakah pemerintah mau berdiam diri saja melihat ini dan melihat juga bahwa kok porsinya BPW yang resmi ini diambil alih sedemikian rupa oleh para blogger ini gitu. Ya, jadi mungkin aturannya yang harus kita robah atau kita minta untuk dirobah. Demikian Pak Yongki. Oke, kira-kira gambarannya sama juga. Siapapun bisa masak bakmi goreng, bisa jual bakmi goreng. Selagi bakmi goreng itu tidak meracuni para pelanggan, ya didiamkan saja. Tetapi kalau memang seandainya sudah terjadi bakmi gorengnya basi dimakan orang banyak kena wabah, baru dibilang, oh jualan bakmi gorengnya nggak resmi sih, nggak bayar pajak sih, nggak punya izin sih. Kira-kira apakah seperti itu nantinya? Iya, itulah. Jadi memang ada kebijakan pemerintah yang nggak seimbang gitu menurut saya, nggak balance sama apa yang kita alami, apa yang BPW inbound alami gitu. Sementara BPW resmi itu terlalu banyak dibebani dengan segala macam peraturan. Kalau tidak diikuti peraturan itu akan ditutup lah, akan dibekukan dan segala macam. Sementara orang-orang yang secara bebas melakukan hal-hal yang mengikuti seperti mereka layaknya Biro Perjalanan kok dibiarkan saja gitu. Jadi saya kira harus kembali kepada aturan main yang ditentukan oleh penguasa lah atau stakeholder ini Pak. Demikian Pak Yongki. Mungkin begini Pak Bondan, saat sekarang kan marak SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kemudian ada Certified Tour Operator. Apakah itu yang harus digalakkan oleh pemerintah supaya kita memiliki hak yang equal dengan yang lainnya? Kalau kita memiliki kemampuan, tersertified, dialah yang layak untuk berbisnis. Pandangan Pak Bondan, silakan. Exactly. Jadi saya setuju sekali dengan pendapat itu ya. Jadi bahwa adanya sertifikasi baik itu kepada pekerja-pekerja profesional maupun kepada perusahaannya itu sangat membantu, sangat menolong bagi kita ke depan. Jadi untuk khususnya bagi para tour operators di luar negeri atau wholesaler, kalau mereka mau berbisnis dengan reliable tour operators, itu mereka tinggal memilih saja semua tour operators di Indonesia yang sudah certified. Apakah itu sertifikasi profesionalnya atau sertifikasi untuk perusahaannya. Jadi menurut saya itu bagus banget Pak Yongki. Kalau kita semua sadar ya bahwa sertifikasi itu memang penting, seperti kalau orang membuka perusahaan terbuka untuk investor-investor dari luar negeri atau klien dari luar negeri itu akan lebih percaya kepada sebuah perusahaan terbuka gitu. Demikian Pak Yongki. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Bondan. Setelah mengalami masa yang kondusif bagi para tur operator yang merasakan kemerdekaannya, lalu masuk ke masa yang cukup mengkhawatirkan di era milenial dengan digitalisasi, dan sekarang masuk di era yang menyulitkan di masa pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun. Apa pandangan Pak Bondan? Silakan. Iya Pak Yongki. Nah ini dia. Jadi benar-benar era 2 tahun ke belakang ya 2020, 2021, 2022 ini benar-benar COVID itu membuat kita para BPW ini dalam tanda kutip kehilangan kemerdekaannya. Ya. Ya, jadi
berbisnis sudah berkurang, sangat berkurang, bahkan tiada. Tapi ini bukan karena salah dari siapapun juga, ini karena ini berlaku seluruh global ya. Jadi globally seluruh dunia pun terdampak. Jadi dalam hal ini termasuk adalah negara-negara pemasok wisman yang sudah tidak bisa lagi mengirimkan wisatawannya ke Indonesia. Jelas ini membuat bisnis BPW inbound di Indonesia ini juga akan ya suffer gitu, akan menderita ya. Nah, disinilah rasa tanda kutip kemerdekaan itu semakin terampas. Ya, khusus mengenai masa pandemik COVID-19 selama 2 tahun ini, BPW tidak bisa berbuat banyak. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa ini terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Jadi secara perlahan namun pasti selama 2 tahun ini banyak BPW yang gulung tikar. Ya, karena boleh dikatakan 2 tahun sama sekali tidak mempunyai bisnis, tidak ada bisnis yang masuk, tidak ada wisatawan asing yang masuk yang kita handle, pasti sooner or later juga kita akan keadaan keuangan yang dipunyai oleh para BPW akan semakin tergerus. Nah, bagi yang bisa bertahan ya tentu tetap bisa bertahan, namun dia pasti juga menderita yang cukup serius juga. Jadi penderitaannya itu pasti ada. Dan yang terbanyak terjadi adalah bahwa banyak sekali yang sudah BPW ataupun APW di Indonesia ini yang gulung tikar. Dan yang lebih ironis lagi adalah karena dahulu zaman-zaman kita masih punya kemerdekaan itu, BPW dan APW itu merupakan gudang penyerapan tenaga kerja Indonesia yang besar. Tapi dengan kejadian COVID-19 ini, boleh dikatakan banyak sekali ribuan tenaga kerja BPW yang terpaksa dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga mengakibatkan pengangguran semesta. Nah, ini kan ironis banget. Yang dulu betul-betul menjadi tempat atau gudangnya untuk para pencari kerja untuk bisa bekerja di BPW, sekarang betul-betul BPW harus mengeratkan ikat pinggangnya untuk bisa tetap survive. Ya. Dan di sisi yang lain juga bahwa penderitaan yang dialami oleh BPW selama masa COVID ini sama sekali tidak mendapat dukungan finansial ataupun dukungan fasilitas dari pemerintah. Nah, jadi artinya Pak Bondan mengatakan bahwa tidak ada dukungan dari pemerintah pada masa pandemi ini. Iya. Kan sebetulnya kita tahu bahwa dulu pemerintah yang bicara, pemerintah yang bilang bahwa para inbound players ini, para pelaku pariwisata inbound adalah pahlawan devisa, ujung tombak pariwisata. Apa sih yang terjadi sekarang ini? Nah, itu dia Pak Yongki. Yang bisa mengatakan itu dulu hanyalah tokoh-tokoh pariwisata yang zaman dulu lah Pak, yang mengerti mengenai posisi atau keberadaan inbound. Tapi kok rasanya para pejabat yang duduk di Kementerian Pariwisata ataupun yang berkecimpung dalam dunia pariwisata kok tidak menyadari atau tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu bahwa inbound player inilah yang benar-benar sebagai pemain atau garis depan dalam mendatangkan wisatawan mancanegara. Dan otomatis dengan demikian kan BPW ini juga berperan besar di dalam mendatangkan devisa bagi bangsa dan negara gitu. Jadi ya, saya nggak tahu di mana salahnya deh Pak. Menurut Pak Bondan, para pejabat ini hanya berpikir bahwa tiba-tiba saja wisatawan itu menclok datang ke airport, datang gitu ya. Iya, betul, tidak mengetahui bahwa di belakang itu bagaimana jeripayahnya para tur operator berjualan, mempromosikan destinasi dan sebagainya. Pandangan Pak Bondan? Ya, benar sekali Pak. Jadi mereka harus mencoba merubah paradigmanya mengenai pandangan terhadap inbound player ini. Karena memang secara nyata zaman-zaman kita dulu tahun-tahun zamannya apalagi waktu masih berada di bawah kepemimpinan Pak Yop Ave, itu betul-betul kita inbound di anak emaskan untuk bisa berjuang di negara-negara pemasok wisatawan untuk bisa mendatangkan mereka ke Indonesia. Ya, jadi betul-betul para pejabat yang berada di bawah jajarannya Pak Yop Ave itu mengerti betul bahwa inbound itu adalah atau inbound BPW inbound itu adalah betul-betul partner
equal partner untuk bisa mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, sekarang saya tidak tahu. Mungkin sih masih ada yang beberapa pejabat yang mengerti, tapi kok kelihatannya hampir merata bahwa mereka tidak memikirkan bahwa atau tidak pernah berpendapat bahwa inbound player ini adalah garis depan dari wisatawan mancanegara yang akan didatangkan ke Indonesia. Oke. Itu begitu ya. Apakah pendapat Pak Bondan itu mengatakan bahwa online travel agent yang dikatakan bisa mendatangkan traffic pariwisata tidak berperan sangat banyak untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia? Dapat saya katakan bahwa OTA itu tidak mendatangkan wisatawan asing sama sekali. Ya, tidak mendatangkan market inbound sama sekali ke Indonesia. Mereka hanya berjualan hotel, berjualan destinasi, tapi tidak berupaya untuk masuk, katakanlah seperti kita dulu berjuang di dalam bursa-bursa pariwisata, melakukan pertemuan dengan tour operators, dengan wholesalers, dan melakukan suatu contracting atau kerjasama dengan para tour operator tersebut. Jadi menurut saya para OTA ini ya berbisnis selaiknya hanya merupakan agen perjalanan saja gitu. Jadi perannya sebagai BPW atau tour operator tidak terasa gitu Pak Yongki. Oke, apa pandangan Pak Bondan bahwa pemerintah akan mengurangi support kepada inbound player dalam berpameran ke luar negeri? Saya tidak tahu alasan yang sebenarnya, tapi yang saya dengar sih katanya masalah budget ya. Budget dari Kementerian Pariwisata sendiri oleh pemerintah pusat kayaknya dikurangi gitu, sehingga peran mereka di dalam mensupport kegiatan inbound untuk berpameran ataupun bertransaksi di luar negeri di dalam bursa pariwisata itu juga semakin berkurang. Ya itu yang saya dengar ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau pemerintah mau tetap menjadikan bahwa pariwisata ini sebagai sumber devisa katakanlah nomor 2 setelah mineral, atau mungkin nanti kelak mineral akan habis, pariwisata tetap akan menjadi unggulan, ya mungkin akan berubah ya, akan berbeda. Itu Pak Yongki. Pandangan Pak Bondan mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah mengenai aturan-aturan yang dibuat untuk pariwisata? Ya, inilah dia. Jadi saya boleh menyampaikan satu kalimat ini. Inikah yang disebut dengan kemerdekaan setelah 77 tahun Indonesia merdeka? Nah, dapat saya simpulkan nih Pak Yongki ya, bahwa para BPW inbound yang masih hidup tetap mempunyai optimisme Pak. Ya, optimisme bahwa kemerdekaan itu akan dapat dinikmati kembali jika berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lainnya yang concern dengan kepariwisataan Indonesia dapat memahami eksistensi dan kebutuhan para BPW inbound dalam upayanya tentu menggalang devisa bagi negara dan bangsa Indonesia. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Bondan. Salam pariwisata Indonesia maju.